Halo, dengan Doni Adiwiguna di sini kita kembali datang untuk ngobrol sedikit tentang perencanaan keuangan dan terutama di masa resesi. Karena kemarin dibilang oleh bahkan Pak Jokowi tahun 2023 adalah tahun yang gelap. Nah, seperti apakah tahun yang gelap ini dan kemudian bagaimanakah sebetulnya resesi itu terjadi? Ada yang bilang ya pokoknya siap-siaplah buat resesi, tapi apa sih sebenarnya yang sedang terjadi saat ini? Apa yang kemudian menjadi tantangan hambatan? Nah, pertama-tama kita bisa melihat bahwa secara global ada kemarin World Trade Organization WTO dari PBB menurunkan target atau estimasi dari tahun 2022 dari pertumbuhan ekonomi dan perdagangan dunia sebesar 3,3 menjadi 2,3%. Dan kemudian masih mau menjadi suatu penurunan yang lebih dalam. Kenapa bisa penurunan terjadi? Penurunan terjadi karena pada prinsipnya perdagangan dunia ini menggunakan mata uang US dollar. Jadi dolar Amerika Serikat ini yang menjadi mata uang paling banyak digunakan sebagai alat tukar yang sah di seluruh dunia untuk perdagangan. Demikian juga US dollar menjadi alat tukar yang sah di seluruh dunia karena sebelumnya US dollar tahun 44 di Bretton Woods sudah menjadi satu kesepakatan waktu itu di akhir Perang Dunia Kedua menjadi mata uang setara dengan emas. Jadi cadangan devisa negara-negara menggunakan mata uang US dollar. Memang kemudian pada tahun 71 ya 72 Presiden Nixon kemudian melepaskan relasi antara US dollar dengan emas dan kemudian kita mengenal uang sebagai uang fiat. Tapi kita perlu melihat bahwa tahun 44 itu adalah mulainya bagaimana mata uang Amerika menjadi mata uang cadangan devisa. Dan kemudian mata uang ini menjadi mata uang perdagangan, terutama juga karena digunakan sebagai mata uang untuk jual beli minyak bumi. Disebut juga petrodolar. Jadi selama mata uang ini digunakan untuk jual beli energi di seluruh dunia, jual beli minyak bumi, maka mata uang dolar menjadi penentu perdagangan yang sangat kuat. Tahun-tahun kita semua maju karena mata uang US dollar. Ada globalisasi yang muncul dengan mata uang US dollar. Dan bagaimana globalisasi bisa muncul itu karena ada usaha juga dari Amerika untuk membuat perdagangan itu bisa berlangsung secara adil gitu ya. Jadi setiap pihak itu harus menjalankan tradingnya, perdagangannya dengan cara mengikuti aturan bersama gitu. Dan kemudian Amerika menaruh pasukannya di Atlantik dan di Pasifik untuk mengawal bagaimana perjalanan dari perdagangan sehingga ada keamanan di sana. Nah, kemudian itu menjadi mundur dalam beberapa tahun terakhir. Jadi secara mata uang terjadi masalah. Masalah pertama kita muncul tahun 2008 dengan subprime mortgage. Subprime mortgage itu menjadi semacam racun yang menghancurkan sistem perbankan, terutama dari Amerika Serikat, tapi kemudian menyebar ke seluruh dunia. Untuk mengobati, maka Amerika kemudian mengeluarkan satu yang disebut quantitative easing. Pada prinsipnya itu adalah program pembelian aset yang dilakukan dengan cara duitnya dicetak begitu saja. Jadi bukan uang yang diperoleh dari usaha, bukan uang yang diperoleh dari suatu harta, tapi praktis tekan tombol itu menjadikan ada uang muncul dan membeli aset-aset. Itu digunakan untuk mengobati gelembung yang pecah karena subprime mortgage. Mana orang berpikir, oh pokoknya yang namanya properti angkanya pasti naik terus, tapi ternyata enggak gitu. Dan itu kemudian merusak ekonomi dan kemudian The Fed waktu itu mengeluarkan bailout dengan cara quantitative easing. Ini berlangsung dari tahun 2008 sampai tahun 2014. 2014 6 tahun selesai. Harusnya selesai, tapi kemudian 2019 itu diteruskan lagi oleh Jerome Powell. Dan terutama ketika muncul pandemi COVID, Amerika mengeluarkan banyak sekali stimulus yang diberikan kepada rakyatnya untuk menjadi bantuan langsung tunai. Stimulus itu
diberikan, dan itu uangnya berasal dari cetak duit. Nah, jadi mulainya dari situ, mulainya dari banyak sekali uang yang dicetak. Nah, uang yang dicetak berlebihan itu pada dasarnya membuat nilai dari US dollar itu menjadi sangat rendah. Dan ketika uang itu menjadi sangat rendah nilainya, ada dampak lanjutannya, ya, di mana kekuatan dari membelinya itu tuh turun. Ya, kalau namanya kekuatan membeli turun, itu berakibat yang namanya inflasi. Dan demikianlah kemudian sebetulnya ada bahaya inflasi yang sangat besar, tetapi selama ini tidak terjadi karena uang itu menyebar ke seluruh dunia. Seluruh dunia menggunakan US dollar yang murah, dan karena itu muncul ada banyak sekali perdagangan meningkat di seluruh dunia. Kita ingat ya pada waktu ada QE di Indonesia sendiri, IHSG, pasar saham Indonesia itu naik terus grafiknya. Sampai kemudian 2014, ketika dihentikan, jadi istilahnya tapering. Tapering itu adalah bagaimana dihentikannya QE, itu langsung mengalami penurunan karena dolar yang murah, yang meriah, itu dihentikan. Nah, kembali lagi, dolar yang lemah ini punya potensi untuk inflasi, tapi tidak terjadi karena ini adalah mata uang yang digunakan untuk perdagangan dunia. Jadi yang terjadi adalah perdagangan dunianya meningkat. Karena apa? Waktu dolarnya turun, barang-barang yang dijual dengan mata uang dolar menjadi lebih murah, jadi lebih ringan harganya. Nah, karena itu perdagangannya makin meriah, makin ramai. Dan itu mendorong juga perdagangan dalam teknologi tinggi. Ya. Kita lihat berkembang. Itu untuk mengcounter akibat dari situasi yang muncul kalau waktu terjadi penurunan-penurunan. Dan terutama penurunan terjadi karena banyaknya hutang. Jadi di balik perdagangan dunia yang naik, itu ada cerita hutang yang sangat besar yang ditanggung oleh berbagai negara. Amerika, di Eropa, di Cina sendiri juga hutang makin meningkat. Jadi itu adalah peningkatan-peningkatan yang terjadi. Dan mau bayar hutang gimana caranya ya? Naikkan perdagangan. Naikkan perdagangan, ada produktivitas lebih, itu digunakan untuk bayar hutang. Teorinya seperti itu. Tapi kemudian terjadi pandemi. Nah, apa yang terjadi dengan pandemi? Terjadi penghentian productivity. Dihentikan secara sengaja karena lockdown, karena memang mau mencegah penularan pandemi COVID. Nah, waktu itu dihentikan, terjadi masalah karena tenaga manusianya pulang, dirumahkan. Jadi ada masalah dengan tenaga manusia yang bubar, kemudian ada masalah dengan supply. Jadi bagaimana barang-barang mau dibeli, kan harus lewat ekspedisi. Itu semuanya mengalami masalah. Kita ingat salah satu contoh ya, minyak goreng. Kita ingat minyak goreng sempat naik sangat tinggi, itu sebabnya di Malaysia, perkebunan sawit di Malaysia, itu ternyata digerakkan, ditenagai oleh pekerja-pekerja migran. Nah, waktu terjadi pandemi, pekerja migrannya pulang. Nah, bagaimana dengan kebun ini? Kebun sawitnya mau digerakkan oleh siapa? Karena tidak ada pekerja migran. Akibatnya terjadi gagal panen dan produksi minyak sawit dari Malaysia yang menjadi nomor 1 di dunia itu langsung turun banyak. Nah, waktu turun banyak, harganya naik, Indonesia juga mengimbangi. Kemudian Indonesia juga mencegah ekspor, tidak boleh ekspor karena harus memenuhi dalam negeri. Nah, terjadilah harga minyak sawit dunia mengalami kenaikan luar biasa. Itu contohnya. Jadi pandemi ini menghentikan tenaga kerja, menghentikan produksi, menghentikan perdagangan, dan muncul yang namanya inflasi karena rantai pasokan, supply chain ya. Dari sisi supply, karena ada pandemi, ini rontok menjadi inflasi. Jadi biayanya menjadi naik karena tadinya ada kapal, tadinya ada orang, tadinya ada truk, sekarang menghilang. Nah, ini menjadi inflasi yang membuat perdagangan turun. Ketika perdagangan turun, orang-orang yang tadinya punya perputaran uang di berbagai dunia, kemudian mulai berpikir, oh oke, hari ini dunia sudah tidak lagi bisa terlalu banyak. Jadi mereka kemudian
lepaskan investasi di dunia, uangnya kembali ke Amerika. Ketika uangnya kembali ke Amerika, muncul inflasi lebih besar. Muncul karena uang dolar yang begitu banyak, yang tadinya ada di seluruh dunia, semua kembali. Jadi kita ingat bagaimana orang jual saham, uangnya kembali ke Taman Saham. Nah, untuk merespon terjadinya inflasi, dan inflasi ini kemudian juga terutama terjadi karena adanya perang ya dari Rusia melawan NATO. Bukan Rusia lawan Ukraina ya, ini Rusia lawan NATO. Dan efeknya adalah bukan perangnya itu sendiri yang bikin, tapi hukuman, sanksi yang diberikan kepada Rusia itu kemudian menampar, membuat ekonomi Rusia, ekonomi Eropa, bukan ekonomi Rusia. Ya, ekonomi Rusia terpengaruh, tapi ekonomi Eropa juga mengalami penyusutan. Karena apa? Rusia adalah supplier minyak dan gas. Mereka kasih sanksi, mereka bilang oke, tidak boleh lagi transaksi sama Rusia. Rusia bilang oke, saya tutup. Dan akhirnya mereka tutup sumber-sumbernya. Dan akibatnya yang terjadi adalah orang Jerman tidak punya gas, orang Eropa tidak punya gas. Harus beli gas dari mana? Dari Amerika, dari Qatar. Harganya jauh lebih mahal. Dan itu membuat inflasi energi di Eropa menjadi sangat tinggi. Dan ini berkembang kemana-mana. Di Amerika juga terjadi inflasi energi yang sangat tinggi, sehingga harga energi, harga BBM, minyak bumi naik sangat tinggi. Nah, balik lagi jadi inflasi. Waktu kemudian ada inflasi, maka langkah dari The Fed melihat tahun ini di bulan Juli ada inflasi 9,1. Ya, jadi itu adalah inflasi, kejadiannya bulan Juni ya. Jadi inflasi Juni tutup tahun, tutup bulan Juni, inflasi year on year dari bulan Juni itu 9,1. Kemudian dari situ menjadi 8,6 di bulan Juli, jadi 8,3 di bulan Agustus. Yang buat bulan September belum keluar angkanya. Itu muncul langkah dari The Fed untuk mengimbangi inflasi dengan cara meningkatkan suku bunga The Fed. Nah, suku bunganya dinaikkan. Kalau suku bunga dinaikkan, itu artinya nilai dari mata uang naik. Jadi, kalau uang itu dicetak, nilainya turun. Kalau uang itu dinaikkan suku bunganya, nilainya naik. Jadi itu caranya mengendalikan. Kalau mereka menurunkan suku bunga, mereka cetak duit, nilainya turun. Kalau nilainya turun, barang-barang makin murah, perdagangan makin ramai. Tapi sebaliknya, ketika mereka lakukan menaikkan interest rate, maka nilai uang meningkat. Artinya makin mahal. Kalau makin mahal, akibatnya perdagangan menjadi makin surut. Karena uangnya makin mahal dalam US dollar. Sekarang racunnya adalah US dollar. Karena US dollarnya jadi mahal. US dollar yang mahal itu berarti semua hutang yang dibuat dalam US dollar jadi mahal. Misalnya kita pakai belanja rupiah. Ada perusahaan di Indonesia beroperasi di Indonesia, menjual barang, mendapatkan keuntungan dalam mata uang rupiah. Tapi misalnya dia membeli mesin dari Amerika, dan beli mesin dari Amerika, mereka bayar dalam mata uang US dollar, punya hutang dalam mata uang US dollar. Mereka punya hutang tidak berubah dalam US dollar. Tetapi ketika nilai US dollarnya meningkat, dalam rupiah, orang harus bayar lebih mahal. Karena US dollar meningkat. Ya, jadi seperti itu. Karena makin mahal, orang makin susah bayar utang. Ya, ini kejadian tahun 98. Begitu persis. Utang, wah US dollarnya naiknya tinggi sekali. Nggak bisa bayar utang. Nah, karena itu maka diimbangi dengan Bank Sentral di Indonesia menaikkan juga. Jadi kita Bank Sentral juga naikkan. Sekarang Bank Sentral kita punya suku bunga sudah di 4,25%.
naik 75 basis point. Kalau Bank Sentral Indonesia menaikkan, berarti utang dalam negeri juga naik. Orang yang beli rumah, orang yang KPR, yang beli mobil, yang beli apapun, KTA, maka suku bunga hutangnya meningkat juga. Ya, jadi kita yang mau usaha dalam mata uang rupiah jadi makin susah. Nah, itu kemudian membuat usaha makin turun, karena sekarang kalau mau usaha terus mesti bayar bunga makin mahal. Wah, mau naikin harga nggak bisa. Naikin harga nggak bisa, karena orang udah sedikit yang beli. Ini kan habis pandemi nih. Masih habis pandemi itu masih acak-acakan. Kita waktu pandemi, Indonesia itu ekonominya menyusut. 1 tahun kita mengalami resesi, karena terjadi penyusutan ekonomi. Baru selesai penyusutan ekonomi dan kita selamat karena kita punya banyak komoditi di Indonesia yang jual. Nah, itu kemudian baru selamat naik gitu ya. Nah, jadi kemudian ini yang menjadikan masalah di seluruh dunia sama seperti itu. Dan dolar naik terus. Dolar naik terus, diduga akan terus naik paling sedikit 1,5% lagi. Ya. Naik terus. Ini membuat berbagai hal juga menjadi masalah. Misalnya begini, ada yang namanya obligasi. Obligasi itu punya yang namanya yield. Yield akan mengikuti perkembangan interest rate. Waktu interest rate-nya naik, yield-nya ikut naik. Tapi kalau obligasi itu berlawanan. Jadi kalau yield-nya naik, nilai obligasi turun. Jadi hari ini di Eropa misalnya, nilai obligasi sudah turun banget. Sangat dalam turunnya karena yield-nya menjadi sangat tinggi. Nah, bagaimana kalau nilai obligasi turun? Akibatnya, tabungan orang, misalnya uang pensiun, dana pensiun yang disimpan di obligasi, itu berantakan. Nah, yang lebih parah lagi, orang membuat obligasi itu sebagai jaminan ke bank. Jaminan ke bank, ini saya mau ngambil utang, agunannya obligasi. Nah, bank pegang obligasi. Kemudian yang punya utang bermasalah karena ekonomi jelek, mungkin dia nggak bisa bayar utang. Dia nggak bisa bayar utang, bank ambil menyita agunannya, obligasi. Tapi ternyata ketika bank mengambil obligasinya, nilainya sudah turun. Siapa yang mau nanggung selisih kerugiannya? Karena nilai obligasi turun, agunan nilainya turun, bank yang tadinya pegang agunan dia pikir, wah ini cukup uangnya buat tutupin. Ternyata nggak cukup. Akibatnya, karena bank itu ngasih pinjaman uang dari uang nasabah yang menabung, sekarang bank mengalami yang nabung minta bunga, jangankan minta bunga, nggak dikasih bunga deh. Tapi uang yang dia pinjemin sama orang itu nggak balik lagi karena agunannya hilang nilainya. Jadi bank bermasalah. Untuk itu bank harus jual asetnya. Dan banyak kredit yang gagal. Nah, hutang-hutang yang gagal itu ada asuransinya. Jadi asuransinya itu disebutnya credit default swap. Dan itu diberikan oleh bank yang lebih besar lagi. Contohnya adalah Credit Suisse. Nah, Credit Suisse adalah bank yang sangat besar di Eropa, dari Swiss, yang utamanya juga dia mengeluarkan yang namanya CDS. Tapi peristiwa-peristiwa ini membuat CDS yang dikeluarkan itu diklaim, karena orang banyak yang gagal bayar hutang. Itu semacam asuransi sebenarnya. Jadi kalau orang gagal bayar hutang, maka bank ini yang bayar klaim pertanggungan CDS-nya untuk menanggung hutang. Ini yang terjadi. Akibatnya bank bayar. Tapi sekarang antara uang masuk dan uang dana yang dia simpan itu nggak sebanding. Selisihnya harus ditanggung oleh Credit Suisse. Selain Credit Suisse ada satu lagi yaitu Deutsche Bank, satu lagi UBS. Nah, itu kemudian membuat bank-bank besar ini semuanya bermasalah. Misalnya Credit Suisse itu mengalami kerugian sampai 100 miliar. 100 miliar dolar. Gila bener. Itu kalau dalam rupiah itu
150 triliun, banyak sekali kerugiannya. Nah, kondisi-kondisi ini membuat segala sesuatu yang bersentuhan dengan US dollar mengalami masalah. Perdagangan bermasalah, orang nggak bisa perdagangan lagi. Jadi orang nggak bisa beli, nggak bisa jual. Maksudnya begini, orang Indonesia kita produksi nih, pabrik-pabrik butuh bahan baku, tapi juga butuh bahan pembantu. Kadang-kadang misalnya bikin kain gitu ya, bikin benang. Bahan benangnya kan kapas atau bahan benangnya adalah plastik gitu ya. Tapi ada bahan kimia tambahan yang diberikan yang harus dibeli dari impor. Sedikit bahan itu, tapi itu membuat bahan kain ini menjadi spesial. Demikian juga dengan handphone. Kita punya handphone, itu kandungan lokalnya tinggi loh. Tetapi itu kandungan lokalnya adalah cangkangnya, tombolnya. Bagian layarnya, bagian CPU-nya, itu kita nggak ada yang bisa buat. Itu kita harus impor. Nah bayangkan sekarang intinya nggak bisa impor. Walaupun jumlahnya kecil, tapi itu adalah core-nya, intinya. Dan itu yang terjadi. Sekarang tidak bisa beli itu. Contohnya kenapa? Contohnya di China. Di China itu ada pabrik-pabrik yang membuat chip. Nah, banyak pabrik. Ya, ada 5 pabrik besar di Cina yang bikin chip itu bangkrut. Kenapa? Karena tidak lagi bisa jualan. Kalau pabrik chipnya bangkrut, maka semua pabrik lain, bukan hanya di Cina tapi juga di Malaysia misalnya, karena Malaysia itu salah satu unggulannya adalah produksi elektronik ya. Itu pakai chip yang dibuat dari Cina. Nah, kalau bangkrut bukan berarti hilang semua ya, barangnya stok masih ada ya, mungkin masih bertahan untuk 1 tahun ke depan mungkin, atau 6 bulan ke depan masih ada. Tapi setelah itu bagaimana? Karena pabriknya bangkrut. Kalau pabriknya bangkrut berarti chipnya nggak ada lagi. Maka pabrik yang bikin kulkas, pabrik yang bikin TV, di Indonesia juga ada ya, produsen TV, kulkas, produsen komputer, produsen HP. Chipnya dapat dari mana? Dari China. RRC ya, Republik Rakyat Cina. Di sana pabriknya tutup. Mau beli dari mana? Ya mungkin bisa beli dari negara lain, tapi spesifikasinya beda. Harganya jelas beda. Di situ kemudian terjadi masalah yang namanya resesi. Itu bukan hanya penurunan dari segi jualan, tapi penurunan dari segi supply. Sekarang supply-nya hilang. Supply-nya hilang. Dan ketika supply-nya hilang, maka itu membangkrutkan karena nggak bisa kerja lagi. Bukan nggak ada pembeli nih, nggak ada bahan bakunya menghilang, maka ya sudah hilang. Jadi itu adalah satu resesi yang berbeda dengan resesi yang lain. Kalau resesi biasa terjadi penyusutan dari ekonomi, tapi entitasnya masih ada. Jadi hari ini susut, nanti tahun depan naik lagi, susut naik lagi, itu biasa. Sesi naik lagi. Tapi yang terjadi sekarang ketika supply-nya hilang dan tidak ada jalan, nyusut dan terbenam. Nyusut dan terbenam. Itu yang harus kita hadapi. Kita tidak lagi bisa menggantungkan kepada luar negeri. Itu tidak bisa kita harapkan dari apa yang ada di luar negeri, tapi kita hanya bisa kita sendiri. Puji Tuhan, kita ada di Indonesia yang hari ini kita tidak perlu impor untuk bahan makanan. Jadi untuk makan, minum, untuk hidup, kita semuanya ada dalam negeri. Tidak perlu impor, tidak ada US dollar, tidak ada Cina, tidak ada apapun. Kita bisa semua di sini. Tapi untuk yang namanya industri, yang namanya pakaian, yang namanya elektronik, ya mungkin bermasalah karena kita banyak kan impor. Bahan-bahan kimia tingkat lanjut, banyak yang impor.
Nah, kita harus berjuang, bertahan dengan belajar untuk menggunakan apa yang ada dalam negeri, pakai bahan-bahan dari dalam negeri. Itu yang pertama. Yang kedua, kita punya kestabilan karena kita jumlah penduduknya sangat besar, maka kita punya kemampuan untuk ekonomi domestik yang besar. Dan ini membuat waktu dunia mengalami goncangan di Indonesia relatif stabil, karena orang masih jalan terus. Kalau di Bandung nih, yang jual cireng, yang jual combro jalan terus, gitu. Yang jual gorengan jalan terus. Ya. Karena apa bahannya? Bahannya pisang, gitu ya. Nah, ya mungkin kalau beli terigu masalah. Hari ini terigu mahal loh, udah naik lumayan banyak. Nah, dan bahan-bahan yang lain yang mungkin terpengaruh dari produksi luar negeri, kadang-kadang kita nggak sadar ya, kayak jagung misalnya, banyak ternyata jagung itu dihasilkan produknya impor. Untuk apa jagung? Untuk makanan ayam. Jadi jagung, makanan ayam diimpor untuk ayam. Waktu jagung luar negerinya yang dalam US dollar ini ternyata naik harganya, mau nggak mau makanan ayam naik, harga ayam naik, harga telur naik. Nah, ini kondisi-kondisi yang sekarang sedang terjadi, dan kita harus mengembangkan kekuatan kita, dan kita belajar untuk bertahan. Bagaimana perencanaan keuangan dibuat? Kita harus mengalihkan, harus berbelok, jadi melihat untuk mempertimbangkan yang paling kuat yang ada dalam negeri di Indonesia. Dengan catatan kita jaga betul-betul supaya ada kestabilan Indonesia. Kita jaga betul-betul ada persatuan Indonesia. Kita jaga betul-betul semua berdiri di atas Pancasila. Semua berdiri di atas Pancasila. Kita ingat Bhinneka Tunggal Ika. Itu adalah moto kita. Itu adalah apa yang membuat kita yang beragam ini berdiri di tanah air yang sama-sama kita bela, yang sama-sama kita cintai, dan kita belanja, kita berinvestasi dengan sesama rakyat Indonesia. Dari timur ke barat, dari barat ke timur. Hari ini sudah banyak infrastruktur dibuat, sudah banyak fasilitas dibuat. Jadi itu adalah hal-hal yang memungkinkan kita masih bisa bertahan dalam jangka waktu yang ke depan. Walaupun ada resesi, ada kemungkinan kita bisa lepas. Kita masih bertumbuh dengan mengandalkan kekuatan dalam negeri, dengan mengandalkan keberagaman, dan kita bisa terus-menerus saling berjualan di antara kita sendiri sama rakyat Indonesia. Karena kita sangat luas, sangat lebar. Dan ini nggak bisa dilakukan oleh Malaysia, misalnya oleh Singapura. Kita akan lihat bisa terjadi penurunan yang tajam di sana. Tapi kalau Indonesia, kita masih punya peluang, dan ada hal-hal lain yang sebetulnya lebih fundamental, misalnya soal populasi, bagaimana populasi di Cina, bagaimana pertumbuhan keterampilan manusia, bagaimana kebebasan orang untuk berusaha, itu menjadikan satu ukuran juga bagaimana negara itu bisa bertahan secara domestik. Hari ini Cina akan mengalami keruntuhan. Kenapa? Karena selama ini Cina sangat mengandalkan globalisasi untuk berkembang. Cina tidak mengandalkan domestiknya. Mereka buat segala sesuatu untuk dijual ke seluruh dunia. Tapi mereka tidak membuat rakyatnya di dalam punya kekuatan. Karena semuanya dikendalikan oleh pemerintah. Ketika kemudian globalnya berantakan, apakah kemudian ke dalam mereka punya kekuatan? Mereka ternyata punya masalah. Perbankannya bahkan macet ya, perbankannya macet, propertinya macet. Orang penduduk di Cina bahkan tidak bisa menarik uang dari banknya. Dan bagaimana kemudian mereka punya kekuatan untuk bertahan, untuk meneruskan ekonomi domestik. Itu adalah masalah yang, ya itu masalah lain lagi, fundamental yang beda lagi. Tapi buat kita sekarang, resesi itu benar-benar gelap, karena kita sungguh-sungguh tidak tahu sampai seberapa dalam proses yang disebut dengan deglobalisasi ini terjadi. Tapi saya bisa memastikan bahwa kita punya kekuatan dari dalam, dengan keyakinan dan kebersamaan untuk persatuan Indonesia, itu yang membuat kita bisa berhasil untuk melewati badai-badai ini. Ya, itu adalah hal yang tidak mudah dan bukan sesuatu yang bukan bercandaan gitu. Juga bukan penilaian. Kita tidak bisa menilai hari ini
adalah hari yang gila bagi semua orang, dan ada langkah-langkah yang semakin aneh. Ya, kayak IMF menyarankan supaya lakukan pembatasan harga gitu. Pembatasan harga tidak akan mendorong produktivitas, justru mematikan supply side. Itu membuat kondisi makin parah. Atau justru terjadi di Amerika, di California misalnya, pada saat inflasi terjadi karena pasokan uang terlalu banyak, mereka justru ngasih stimulus lagi. Demikian juga dengan di Inggris. Di Inggris waktu dana pensiun mengalami kerusakan, mereka kemudian melakukan stimulus. Mereka justru bayarin surat utangnya. Kalau di Inggris itu namanya gilt, itu dibayarin. Justru itu kemudian memperparah keadaan, dan itu membuat terjadi kepanikan dan kebangkrutan di Inggris. Ini adalah satu situasi bukan menunggu tahun depan, karena Inggris sudah acak-adut minggu kemarin, sudah mengalami, saya nggak tahu, mungkin akhirnya harus minta tolong IMF, mungkin. Saya nggak tahu bagaimana penyelesaiannya bisa dibuat. Inggris, kemudian Jerman, Swiss, ya banyak negara-negara di Eropa, zona Eropa, kemudian juga di Amerika Latin, di Kanada, ya, Trudeau yang kemudian bermasalah karena langkah-langkah kebijakannya yang tidak bijak secara ekonomi. Jadi ini adalah satu kondisi di seluruh dunia, dan kita kemudian harus mewaspadai juga ya kondisi geopolitik yang kemudian ditengarai bisa mengarah kepada perang. Karena ketika orang kemudian menjadi sangat desperate, sangat putus asa, ada kemungkinan perang. Dan itu adalah suara-suara yang terdengar dari Rusia dan macam-macam. Ya, kita berdoa supaya jangan ada peperangan, apalagi perang dunia ketiga ya, yang sangat dekat, perang nuklir misalnya. Tapi itu adalah satu kemungkinan yang tidak bisa diabaikan. Dan kalau itu terjadi, kita menjadi semakin cepat deglobalisasi, semakin tergantung kepada diri kita sendiri, dan kita semakin harus menjadi negara yang bersatu di bawah satu dialog yang sama, berdiri di atas dasar Pancasila, dan kita harus mengutamakan persatuan Indonesia. Itu kemudian jadi cara kita untuk bisa bertahan. Oke, saya Doni di sini. Mari kita sama-sama maju, semangat, tetap berusaha, tetap melakukan yang terbaik untuk membuat kehidupan kita yang lebih baik.